Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pada sore harinya, di saat mereka kembali ke tempat jebakan yang telah dipasang, mereka mendapatkan 3 ekor rusa hutan dan 2 babi hutan. Saat pria desa melihat hal itu, mereka merasa sangat senang. Dan bahkan, mereka tidak menyangka akan mendapatkan hasil buruan seperti ini. Karena biasanya, mereka pasti paling maksimal hanya mendapatkan rusa hutan yang tidak sebesar yang mereka dapatkan sekarang. Setelah mendapatkan buruan, mereka terlihat sangat bingung untuk membawa buruan ini kembali ke desa. Melihat kebingungan mereka, Lin Tian membantu mengangkat 2 buruan yang berhasil mereka tangkap, dan 3 buruan lainnya diangkat oleh mereka dengan cara menggotongnya. Setelah sampai di desa, dan melihat para pria membawa hasil buruan sebanyak itu, mereka semua sangat senang. Dan pada malam itu juga, pesta besar segera diadakan. Mereka juga kagum dengan Lin Tian, karena dengan mudahnya mengangkat 2 ekor rusa hutan yang sangat besar itu. Hari-hari selanjutnya berlalu seperti biasa. Lin Tian sudah tinggal 3 bulan di desa itu, dan kultivasinya juga naik ke tingkat keempat alam raja dengan mudah. Memang inilah yang Lin Tian inginkan. Dengan merasakan ketenangan dan kebebasan hati, maka jalan untuk menembus batas kultivasi yang lain akan jauh lebih mudah. Kehidupan para penduduk desa merasa lebih mudah, itu sejak Lin Tian mengajarkan beberapa cara berburu. Dan juga, dia mengajarkan berbagai cara untuk bercocok tanam dengan keadaan desa itu. Sedangkan untuk bayi kecil, dia juga tidak menganggur. Dia juga telah maju ke alam raja tingkat awal, dan sekarang dia juga lebih sering pergi ke hutan, itu untuk menyelidiki hutan di sekitar desa itu. Ayah, coba lihat, Ru'er membuatkan makanan untuk ayah, ucap Lin Ru'er kepada Lin Tian, sambil memegang mangkok yang berisi bubur di tangannya. Lin Tian yang melihat itu, dia dengan senang menerima bubur itu, dan kemudian memakannya. Walaupun bubur yang dibuat Lin Ru'er kurang enak, tapi dia tetap memuji anaknya itu agar Lin Ru'er bahagia. Melihat Lin Ru'er yang sangat bahagia karena dipuji, dan dia memang merasakan kehangatan yang sangat nyaman. Apakah begini menjadi seorang ayah? Rasanya sangat nyaman, ucap Lin Tian dengan lembut. Beberapa hari kemudian, kakak, aku menemukan sesuatu di pedalam hutan. Ucap bayi kecil sambil meloncat dari jendela, dan berdiri di depan Lin Tian yang sedang berlatih di kamarnya. Coba jelaskan kepadaku apa sesuatu itu. Ucap Lin Tian. Baiklah, balas bayi kecil. Lalu, dia segera menjelaskan apa yang dia temukan selama pergi ke pedalaman hutan. Dia telah menemukan sebuah jurang pembatas antara hutan di sini dengan hutan di sebelahnya, dan di sana dia juga bisa merasakan hawa beberapa monster iblis. Walaupun tidak bisa dibilang kuat, tapi itu cukup berbahaya jika mereka sampai ke desa ini. Namun hal yang paling aneh ditemukan bayi kecil adalah, yaitu jurang tersebut. Dia bisa merasakan bahwa, kalau jurang itu berisi energi kematian yang luar biasa. Mendengar penjelasan itu, Lin Tian agak tertarik dengan jurang tersebut. Jika benar ada ki kematian di sana, maka kekuatan kematiannya bisa ditingkatkan ke tingkat yang baru. Walaupun dia pernah mendengarnya dari Ling Su'er bahwa, ada hutan kematian di benua timur atau alam timur. Tetapi sekarang, dia masih jauh dari tempat itu. Jadi, jika memang benar di hutan itu ada ki kematian, maka itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi Lin Tian. Baiklah, besok kita akan pergi ke sana. Jika itu memang benar, maka akan bagus untukku dan kamu bukan, ucap Lin Tian dengan tersenyum kepada bayi kecil. Iya kak, tentu saja itu akan bagus untukku juga, hehehehe, balas bayi kecil. Lin Tian tersenyum kepada bayi kecil,
lalu dia memutuskan untuk pergi ke dalaman hutan untuk menuju jurang tersebut. Dia tidak akan membawa Ru'er ke sana, karena dia tidak akan pergi terlalu lama. Besok paginya, Ru'er, ayah mau pergi. Ini, ayah berikan kalung untukmu. Kamu harus ingat, jangan pernah melepaskan kalung ini, ucap Lin Tian sambil memasangkan kalung ke leher Lin Ru'er. Ru'er akan menunggu ayah, ucap Lin Ru'er dengan tenang. Anak pintar, ucap Lin Tian sambil mengusal kepala Lin Ru'er dengan lembut. Kapan kamu akan kembali? Tanya si nenek kepada Lin Tian. Oh, mungkin paling lama 1 bulan, dan setelah itu aku akan kembali, balas Lin Tian kepada si nenek. Oh, hati-hatilah, karena di hutan sangatlah berbahaya, ucap si nenek mengingatkan Lin Tian. Lin Tian mengangguk, lalu dia dan bayi kecil yang ada di atas kepalanya segera pergi, dan meninggalkan desa itu dengan jalan kaki ke dalam hutan. Setelah agak jauh, dia pun terbang menuju arah yang bayi kecil tunjukkan kepadanya. Di sepanjang jalan di dalam hutan, memang benar tidak ada monster iblis ataupun bahaya yang lain, dan hanya beberapa binatang biasa yang hidup di sana. Lin Tian berpikir sejenak, kenapa ada tempat seperti ini di dunia dewa? Apakah mungkin, ini karena peraturan yang melarang membunuh manusia biasa? Ternyata sangat kuat di sini peraturannya, pikir Lin Tian. Kakak, kita hampir sampai, ucap bayi kecil sambil melihat ke arah tepi hutan, di mana di situ ada jurang yang memisahkan hutan di tempat Lin Tian berada. Saat Lin Tian melihat jurang pemisah itu, dia bisa merasakan ki kematian yang tebal dari bawah jurang. Di hutan seberang jurang, memang ada monster iblis yang cukup kuat, dan Lin Tian bisa merasakan monster di tingkat abadi juga ada di sana. Tetapi hal itu tidak menjadi perhatian Lin Tian, dan dia hanya langsung menuju ke bawah jurang untuk memeriksa jurang tersebut. Memang benar, ki kematian di sini sangatlah tebal dan murni. Lin Tian tersenyum sangat puas dengan ki yang ada di sini, dan begitu juga dengan bayi kecil. Tetapi mereka tidak langsung berlatih, justru mereka melihat ke dasar jurang terlebih dahulu. Karena menurutnya, mungkin saja di sana ada beberapa hal yang menarik di bawah jurang ini. Bang! Mengaum. Di saat mereka sampai di dasar jurang, ada seekor naga tulang yang menyerang Lin Tian setelah dia mendarat. Ini, saat Lin Tian melihat ke arah naga tulang itu, di belakangnya juga terdapat banyak tulang manusia, dan juga monster yang telah berkumpul dan membentuk bukit kecil. Kakak, mungkin dulunya tempat ini adalah tempat pertempuran beberapa ahli, makanya terdapat banyak tulang di sini, ucap bayi kecil. Mungkin sebaiknya kita selesaikan naga tulang ini dulu. Walaupun hanya dia yang berada di tahap abadi ilahi puncak, tapi ada kemungkinan akan cukup sulit untuk membunuhnya, itu dikarenakan ki kematian yang ada di sini, ucap Lin Tian. Kakak, coba gunakan elemen melahapmu. Kemungkinan saja itu bisa lebih cepat, dan ki dari naga ini juga bukan hanya ki kematian saja, jawab bayi kecil. Mengaum. Kamu benar, ayo, tanganku sudah gatal, karena hampir beberapa bulan ini tidak digerakkan. Saatnya sedikit pemanasan, ucap Lin Tian dengan wajah penuh senyum. Mengaum. Bang bang. Tombak melahap dunia, teriak Lin Tian. Dan, boom. Di dasar jurang, Lin Tian bertarung dengan naga tulang. Dia bertarung hanya menggunakan kekuatan yang sama dengan naga tulang. Tujuannya adalah, tentu saja untuk melatih tubuh dan juga membiasakan dirinya dengan kekuatan melahap, dan juga energi kematian yang ada di sini. Bang bang. Mengaum. Selama 3 hari 3 malam, akhirnya naga tulang itu berhasil dikalahkan Lin Tian. Seluruh energi kematian dan beberapa energi naga, itu langsung dilahap oleh Lin Tian. Merasakan 2 energi dari naga tulang, itu membuat Lin Tian cukup senang. Dan tidak lupa, dia juga mengambil tulang naga tersebut dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya.
Karena menurutnya tulang naga ini sangatlah berharga, dan bisa dijadikan bahan untuk pemurnian, formasi, dan juga bahan untuk obat. Kakak, apa kita akan berlatih di sini sekarang? Tanya bayi kecil. Iya, mari berlatih di sini. Dengan ki kematian yang tebal seperti ini, mungkin kita bisa naik beberapa tingkat lagi. Dan bahkan, mungkin saja kamu bisa menjadi kaisar juga, ucap Lin Tian kepada bayi kecil. Bayi kecil pun mengangguk. Memang benar, energi kematian ini sangat cocok untuknya. Lalu tidak lama setelah itu, keduanya mulai mengambil tempat masing-masing di dasar lembah itu. Mereka mulai menutup mata dan berkultivasi di sana, dan secara perlahan, energi kematian yang ada di sana pun masuk ke dalam tubuh Lin Tian dan bayi kecil. Baik Lin Tian maupun bayi kecil, mereka tidak merasakan kesulitan atau apapun selama berada di sana. Karena biasanya, jika kultivator lain yang berada di lembah itu, mereka akan sangat sulit untuk bisa bertahan lama. Tetapi itu berbeda dengan Lin Tian yang memiliki tubuh 8 elemen, serta bayi kecil yang merupakan harimau bersayap. Sebulan pun berlalu sejak Lin Tian berlatih di dalam jurang kematian. Dia dan bayi kecil masih berlatih di sana, tapi energi kematian di sana sudah mulai semakin berkurang karena mereka berdua. Di desa, Ling Ruer sedang bermain dengan anak-anak seusianya. Dia cukup bahagia di sana, walaupun kadang-kadang dia merindukan Lin Tian. Tetapi karena dia sudah berjanji untuk menjadi anak yang baik, dia tidak akan sedih dan menjalani kehidupan biasanya sampai Lin Tian kembali. Dia percaya, kalau Lin Tian pasti akan kembali ke sini lagi. Karena baginya, apapun yang dikatakan atau dijanjikan Lin Tian kepadanya, itu pasti akan ditepati oleh Lin Tian. Tiba-tiba saja seseorang di hutan seberang muncul, dan melihat ke arah hutan di mana tempat desa Suma berada. Kakak senior, ada apa? Tanya juniornya yang baru muncul, setelah menyusul seniornya itu. Tidak apa-apa, tapi aku merasa aneh. Selain jurang kematian di hutan itu, di sana ada apa saja? Tanya seniornya sambil melihat ke arah hutan desa Suma. Tidak ada apa-apa di sana saudara senior, karena menurut tetua sekte, di sana hanyalah tempat beberapa binatang biasa, dan juga manusia biasa yang hidup di sana. Balas junior yang ada di belakangnya itu. Ada manusia biasa ya, ucap senior itu dengan senyum jahatnya. Iya senior, kenapa? Balas juniornya. Bagaimana jika kita bersenang-senang di sana, dan mungkin saja ada harta berharga di desa manusia biasa itu, ucap si senior di depan itu dengan wajah yang kejam. Tapi senior, seru juniornya. Tidak apa, mereka hanya semut. Jika kita membunuh mereka, itu tidak akan menjadi masalah besar bagi kita. Lagi pula, siapa yang peduli dengan manusia biasa itu di dunia ini? Ucap si senior. Oh, baiklah, aku akan memanggil beberapa saudara lagi, ucap junior lainnya. Si senior itu mengangguk, dan dia sudah memiliki rencana bagus setelah sampai di desa manusia biasa itu. Setelah itu, wajahnya penuh dengan kekejaman yang sangat brutal. Hehehe, pasti akan sangat menghibur jika kita ke sana, ucap senior tersebut. Setelah beberapa saat, beberapa pemuda yang berjumlah 6 orang muncul di sana. Lalu, mereka memberi hormat kepada murid yang dipanggil senior itu. Tidak menunggu lama, senior yang mereka katakan itu langsung mengajak mereka melewati jurang kematian, itu dengan terbang lebih tinggi dari jurang itu sendiri. Mereka berhasil melewati jurang kematian tanpa ada masalah sedikit pun, dan setelah sampai di seberang jurang kematian, mereka berkeliling untuk mencari beberapa hal yang menarik. Cobalah cari beberapa hal yang menarik, dan mungkin saja ada sesuatu di sini, ucap senior. Baiklah senior, balas para juniornya. Lalu setelah 3 hari, kita akan bertemu lagi di sini. Ucap senior itu. Lalu,
mereka berkeliling di sekitaran hutan tempat di mana desa Suma berada. Mereka tidak langsung pergi ke desa, tapi berkeliling di sekitaran hutan besar itu. 2 hari berlalu. Lin Tian yang berada di dalam jurang masih berlatih di sana, dan kekuatannya juga sudah meningkat beberapa tingkat. Sekarang dia berada di alam raja tingkat ke-6, sedangkan bayi kecil lebih menakjubkan lagi, dia berhasil maju ke tingkat ke-8 alam raja. Masih ada sedikit lagi, aku akan melanjutkannya sedikit lagi, ucap Lin Tian. Setelah membuka matanya sebentar, lalu dia menutup matanya lagi. 1 hari telah berlalu. Lin Tian dan bayi kecil masih berlatih di dalam jurang itu, dan energi kematian di jurang itu sudah mulai menipis. Tetapi Lin Tian dan bayi kecil tidak peduli, dan mereka berdua masih berlatih di sana. Mereka berdua yang masih sibuk berlatih, itu tidak menyadari bencana yang akan terjadi kepada desa Suma setelah hari itu. Senior, ucap para pemuda yang telah berkumpul lagi, setelah 3 hari pergi untuk mencari beberapa harta di hutan itu. Bagaimana? Tanya senior itu kepada mereka. Pemuda itu menggelengkan kepala mereka, itu pertanda mereka tidak mendapatkan apa-apa di hutan ini. Selain hutan yang lebat, itu hanya ada binatang biasa yang banyak berkeliaran di sini. Selama 3 hari mereka berkeliling, mereka tidak mendapatkan apapun yang berarti. Kecuali tanaman obat tingkat ke-3 dan ke-4, dan itu tidak terlalu berharga bagi mereka. Ya sudah, mari kita ke desa itu. Mungkin saja kita bisa mendapatkan hal menarik di sana, ucap pemuda yang dipanggil senior itu. Baiklah senior, mungkin saja ada gadis cantik di sana, ucap salah satu dari mereka. Tidak menunggu lama, mereka langsung menuju desa Suma dengan kecepatan tinggi. Setelah sampai di desa Suma, mereka melihat bahwa penduduk di sana tidak terlalu banyak, dan memang hanya ada manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan. Kalian para penduduk biasa, dewa datang untuk mengambil persembahan kalian. Teriak senior itu dengan senyum kejam ke arah desa Suma. Apa? Dewa? Mereka melihat ke langit, dan memang ada beberapa orang yang terbang di atas langit. Melihat itu, desa yang tadinya tenang, kini menjadi ramai. Dengan segera, seluruh warga di sana keluar dan berlutut. Tidak terkecuali Nenek Oba dan Lin Ruer. Ada dewa, cepat berlutut semua, ucap kepala desa. Salam untuk dewa, ucap semua penduduk di sana sambil memberi hormat. Melihat para penduduk yang berlutut dan menghormati mereka itu, senior dan junior ini merasa sangat puas. Mereka pun turun dari langit, dan berdiri di depan para penduduk desa biasa ini. Nah, berikan seluruh persembahan untuk kami. Karena jika tidak, terimalah murka dari dewa ini. Ucap si senior. Dewa, persembahan apa yang kamu inginkan dari desa kami yang kecil ini? Tanya kepala desa. Itu, balas si senior. Senior itu melihat ada beberapa gadis cantik yang masih muda sedang berlutut. Berikan gadis-gadis muda itu untuk kami, dan itu adalah berkah bagi mereka bisa melayani kami, ucap si senior. Mendengar hal itu, semua warga desa kaget dan tidak ada yang menjawab. Lalu, mereka hanya sedikit berbisik-bisik di antara mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.